Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia dengan NIM 2021 0306 055, Program Studi Rekam Medis, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Analisis Lamaran Pekerjaan Siswa SMKN 9 Bekasi. Belum masuk ke pokok pembahasan, di sini ada pengertian komunikasi menurut Yuniar dan kawan-kawan. Komunikasi merupakan salah satu cara seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan terhadap lawan bicara. Komunikasi dibedakan menjadi dua cara, yaitu komunikasi secara lisan dan tertulis. Komunikasi tertulis diartikan sebagai sebuah kegiatan penyampaian maksud ataupun informasi yang berisi pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya secara tertulis. Media komunikasi tertulis yang umum digunakan adalah surat. Menurut Surono, informasi yang disampaikan melalui surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, ataupun laporan. Surat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk orang lain yang isinya bersifat pribadi, sedangkan surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan formal oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, maupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan sendiri termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi, dikarenakan surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tanggal dan tanggal pembuatan surat. Dalam menuliskan bulan itu harus sesuai dengan WEBI menggunakan huruf besar. Yang kedua ada alamat perusahaan atau kantor yang dituju. Yang dimaksud di sini merupakan alamat yang berada di dalam surat, bukan alamat yang berada di luar surat. Yang ketiga ada perihal atau hal. Yang ada lampiran. Lampiran ini merupakan dokumen pendukung dari surat lamaran pekerjaan. Yang kelima ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya diawali dengan kalimat dengan hormat, salam sejahtera, assalamualaikum. Yang keenam itu ada isi surat lamaran. Isi surat lamaran pekerjaan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pembuka. Pembuka ini merupakan pengantar ataupun pendahuluan dari surat lamaran pekerjaan. Terus yang kedua ada isi surat. Isi surat ini merupakan isi ataupun informasi yang akan disampaikan dalam surat lamaran pekerjaan. Terus yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi ucapan terima kasih ataupun harapan dari penulis ataupun pelamar kepada pembaca atau penerima surat. Yang ketujuh ada salam penutup, biasanya diawali dengan kalimat hormat saya gitu. Terus wassalam seperti itu. Terus yang terakhir ada nama dan tanda tangan calon pelamar. Jenis kesalahan penulisan lamaran pekerjaan pada siswa SMKN 9 Bekasi ditemui penulisan yang pertama pada kesalahan pemakaian huruf kapital. Itu pada kalimat dengan hormat dan lamaran pekerjaan. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil pada kalimat hormat dan juga pekerjaan dikarenakan bukan merupakan awalan dari suatu kalimat, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Terus penulisan identitas seperti nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, telepon, itu harus menggunakan huruf kecil dikarenakan masih menjadi bagian daripada alinea pertama, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Terus isi lampiran, seperti pas foto, kurikulum vitae, fotokopi, foto SKCK, surat keterangan lulus, foto surat keterangan sehat, dan sertifikat itu harus menggunakan huruf kecil. Sama seperti penjelasan sebelumnya, itu dikarenakan masih merupakan bagian dari alinea sebelumnya. Kata perusahaan itu juga menggunakan huruf kecil dikarenakan terletak di tengah-tengah kalimat sehingga tidak sesuai jika menggunakan huruf kapital. Terus ada kalimat bapak atau ibu itu harus menggunakan huruf besar. Mengapa? Dikarenakan sebagai
ucapan kata ganti sapaan, jadi harus menggunakan huruf besar seperti itu. Pimpin, pimpin ini terletak di akhir kalimat sehingga kurang tepat jika menggunakan huruf besar seperti itu. Hormat saya sama seperti pada contoh pertama dan kedua, itu harus menggunakan huruf kecil pada kalimat saya, dikarenakan itu juga bukan merupakan suatu awalan kalimat. Yang kedua, jenis kesalahan yang kedua itu ada kesalahan pada pemakaian huruf miring, seperti kurikulum vitae, email, dan scan. Itu harus menggunakan huruf miring. Kenapa? Dikarenakan kata-kata tersebut atau kalimat tersebut itu merupakan bahasa asing, sehingga harus menggunakan huruf miring. Tanda baca koma, seperti pada kalimat hormat saya, itu harus menggunakan koma. Lalu tanda baca garis miring, pada kalimat Bapak, Ibu, itu seharusnya Bapak, garis miring Ibu. Mengapa demikian? Karena garis miring itu digunakan sebagai pengganti dan serta atau. Jadi bacanya itu bisa jadi Bapak atau Ibu. Maka harus menggunakan garis miring seperti itu. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan ini ditemui pada kalimat di perusahaan. Di perusahaan ini seharusnya dipisah menggunakan spasi. Mengapa demikian? Karena di perusahaan ini menunjukkan suatu tempat, gitu, suatu tempat. Maka harus menggunakan spasi. Seperti contoh di sekolah, itu di spasi sekolah kan. Terus di rumah, di spasi rumah. Jadi sesuatu yang menunjukkan tempat, lokasi itu harus menggunakan tanda spasi, dipisah gitu dinya. Diberikan ini disambung karena di sini itu digunakan sebagai imbuhan gitu, imbuhan dari kata berikan. Jadi diberikan harus disambung gitu. Di mana ini sama seperti contoh yang pertama itu dipisah. Mengapa? Dikarenakan menunjukkan suatu lokasi di mana, di spasi mana, di mana gitu. Selanjutnya yang selanjutnya itu ada gabungan kata terima kasih. Nah, kata terima kasih ini seharusnya itu dipisah, dikarenakan tidak ada awalan dan juga akhiran. Jadi harus dipisah. Serta jika dicek dalam KBBI, itu apabila kata terima kasih ini disambung itu tidak ada artinya. Namun jika dipisah itu ada arti seperti ungkapan rasa syukur, seperti itu. Selanjutnya ada singkatan. Yang terhormat, disingkat menjadi YTH, itu harus menggunakan tanda titik. Lampiran, disingkat LAM, LAMP, harus menggunakan tanda titik. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan PUEBI, apabila ada kata disingkat yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, itu harus menggunakan tanda titik di akhirannya, seperti itu. Kata baku, kesalahan kata baku ini terletak pada penulisan fotokopi. Ditulis fotokopi, seharusnya ditulis fotokopi menggunakan K bukan C. Karena copi sendiri ini itu termasuk dari bahasa asing gitu. Jadi tidak ada di KBBI fotokopi. Ijazah itu juga harus ditulis ijazah karena sesuai dengan KBBI seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada surat lamaran pekerjaan siswa SMKN 9 Bekasi, terdapat beberapa jenis kesalahan yang masih ditemui pada penulisan lamaran tersebut. Yang pertama, itu ada huruf kapital, huruf miring, tanda baca koma, garis miring, kata depan, gabungan kata, singkatan, dan kata baku. Dan kesalahan yang paling banyak itu terdapat pada penulisan huruf kapital. Diharapkan, khususnya bagi siswa SMKN 9 Bekasi, itu dapat menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, serta memperhatikan ejaan dalam penulisan yang sesuai dengan KBBI. Gitu. Dikarenakan juga dalam hal ini, surat lamaran pekerjaan itu dapat memberikan kesan pertama kepada penerima yang dapat dijadikan sebagai penilaian, sehingga kesempatan diterima oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang akan dilamar itu akan semakin besar kesempatannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.